Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang login sistem. Namun pada kesempatan ini kita coba buat login dengan level akses ya. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke bagian database ya, di tabel login yang kemarin ya. Jadi tabel login yang sudah kita buat, kita edit ya, bagian struktur tabelnya kita ubah, kita berikan satu level ya di bawah password ya. After password kita tambah level. Nah, ini kita tulis levelnya kita buat enum aja ya, yang kita tentukan. Kemudian edit value-nya atau enumnya ini kita buat admin, kemudian ada petugas, ada peminjam. Nah, ini kan tentang purpose ya. Ada admin yang mengelola seluruh master datanya, petugas yang mengelola beberapa master data, dan peminjam yang hanya bisa melakukan peminjaman atau bahkan melihat data bukunya ya. Oke, go. Sudah oke, save. Oke, kita lihat browse. Nah, jadi di sini sudah ada levelnya admin ya. Jadi si Joni Iskandar sebagai admin. Nah, biar kelihatan beda, kita coba tambahkan datanya. Yang kedua kita buat ini tadi petugas dengan passwordnya 123. Levelnya kita pilih tentunya petugas. Namanya kita buat Bagus ya, Bagus Kuncoro. Oke, ini jangan lupa MD5. Nah, ini MD5. Nah, ini yang kedua kita buat peminjam. Passwordnya juga 123. MD5-nya jangan lupa. Levelnya peminjam. Namanya kita buat Abdul Qadir ya. Nah, oke, sekarang kita pilih go untuk menyimpan kedua data. Browse. Nah, di sini sudah ada 3 user dengan masing-masing level ya yang berbeda. Oke, kita coba kembali ke bagian editor. Kita perlu modif sedikit yang ada di login sistemnya. Nah, karena di sini sudah memiliki level, maka perlu kita tambahkan kondisinya ya. Yang perlu kita perbaiki adalah yang ini sudah sesuai. Jadi kita perbaiki di bagian sini ya, karena sesi masing-masing level itu berbeda. Maka yang diubah adalah pada posisi sesi. Jadi kita kenalkan pertama. Jika data level, ini tadi level ya. Jika levelnya sama dengan admin, ini harus sama persis dengan yang ada di sini ya. Jika levelnya namanya name index name-nya admin, nilainya ini, maka simpan pada sesi. Nah, tuh ya. Ini teman-teman boleh kopikan saja. Nah, simpan pada sesi. Nah, apa yang disimpan? Username-nya disimpan, kemudian status login-nya disimpan, namanya disimpan. Satu lagi yang disimpan adalah levelnya. Kita simpan levelnya. Ini boleh namanya level. Dan levelnya kita tulis saja admin ya, yang di bawah. Nah, ini ya, bersama. Oke, kalau berhasil sudah simpan sesi, arahkan ke indeks. Oke. Nah, untuk kondisi lain kita tambahkan else jika kondisinya, kita tutup ya. Ini saya rapikan. Oke. Nah, jika kondisinya levelnya itu petugas tadi ya, petugas, maka simpan lagi levelnya juga petugas. Nah, begitu juga seterusnya. Kalau ada kondisi lain, nah ini berarti kita copy saja ya.
copy, pastekan ya. Jika ada kondisi lain, simpan pada sesi petugas, levelnya peminjam. Ini levelnya peminjam ya. Oke. Nah, ini saya kasih batasan ya biar kelihatan. Nah, itu jarak ya, kasih jarak. Admin levelnya akan membawa sesi level admin. Petugas levelnya akan bawa sesi, oh ini ada kesalahan, hapus. Sesi petugas. Peminjam juga bawa sesi peminjam ya. Oke, nah sekarang sudah. Nah, ini kita tambahkan jika ketiga sesinya tidak sesuai, maka kita arahkan ke login dengan status gagal ya. Oke, sekarang sudah sesuai ya. Oke, baik, kita coba ya login atau kita coba masuk ke indeks. Oke, kita coba masuk menggunakan admin. Nah, ini berhasil masuk. Nah, ini kita agar membedakan levelnya ya, yang masuk admin mana, kemudian yang masuk petugas yang mana saja, itu kita bedakan. Nah, untuk melakukan seleksi dari masing-masing sesi, kita harus bedakan dulu nih tampilannya untuk admin yang mana, untuk petugas yang mana ya. Jadi seperti pada contoh misalkan saya analogikan. Nah, ini ya. Di sini kita lihat kalau yang berhasil masuk levelnya admin akan diarahkan ke indeks. Nah, di sini juga sama. Kalau yang masuk petugas diarahkan ke indeks. Kita hanya punya satu indeks ya. Nah, kalau teman-teman boleh mau mengarahkan ke bagian tertentu juga boleh. Jika levelnya admin, dia diarahkan misalkan ke halaman admin.php juga boleh. Kalau misalkan petugas di halaman petugas. Jadi kalau misalkan kondisi levelnya sama dengan admin, maka halaman admin yang dia boleh akses ya. Halaman yang lain dia nggak boleh akses. Kalau levelnya sama dengan misalkan petugas, maka halaman petugas yang boleh diakses, halaman yang lain tidak boleh. Begitu juga yang peminjam. Ini halaman peminjam yang boleh diakses. Nah, ini kalau misalkan kita mau buat banyak halaman. Nah, ini juga bisa ya, kita buat satu indeks saja cukup, tapi bagiannya yang nanti kita pisah-pisah. Nah, kalau mau buat seperti ini boleh, atau mau buat yang sudah seperti ini juga boleh, tidak ada masalah. Nah, kita akan coba contohkan kalau kondisi indeksnya cuma satu, kita punya indeks cuma satu. Nah, ternyata ini berhasil masuk, tapi kita tidak tahu nih yang masuk ini adalah si admin atau si peminjam atau petugas. Maka pada indeks ini perlu kita bedakan. Ya, indeks yang bentuknya begini berarti itu si admin. Kalau bentuknya seperti ini berarti itu petugas. Nah, pertama kita contohkan pada sidebar. Kalau yang masuk si admin, sidebarnya ada master datanya. Kalau yang masuk peminjam, master datanya nggak ada. Oke, berarti kita set atau diatur di sesinya si indeks. Sekarang kita ke indeks. Nah, kenapa di indeks? Karena posisi sidebar ini berada di indeks. Oke, kita ke indeks. Kita ketemu dengan sidebar. Kita cari sidebar. Nah, ini sidebar. Maka kita atur nih yang boleh melihat sidebar ini yang levelnya apa. Jika sesinya adalah sesi levelnya, ini level begini ya. Jangan sampai salah. Jika sesi levelnya sama dengan, oke, kita coba cek dulu. Oke, sama dengan admin, maka dia yang boleh mengakses sidebar. Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita hapus. Nah, jika sesi levelnya admin, dia boleh lihat sidebar. Oke, sekarang kita refresh. Ini tadi sesi yang masuk berarti admin, karena dia boleh lihat sidebar. Sekarang kita keluar, logout, kita masuk sebagai peminjam. 1, 2, 3 passwordnya. Nah, ini masuk, sidebarnya hilang. Kenapa? Karena kita sudah membatasi
yang boleh melihat si sidebar itu adalah admin ya. Nah itu. Sementara kita masuknya tadi peminjam. Peminjam tidak ada hak, maka boleh kita tambahkan. Selain itu, kalau sesinya, nah ini kalau sesi levelnya adalah petugas, maka dia boleh akses sidebar yang mana, gitu ya. Maka kita buatkan sidebar baru, sidebarnya si petugas. Nah, dan seterusnya begitu dengan peminjam. Kita buatkan sidebarnya si peminjam. Ya. Nah, ini sidebar peminjam. Ya, kalau masuk level admin dia bisa lihat sidebar aja. Nah, kalau yang petugas sidebar petugas. Nah, tapi Pak datanya filenya belum ada, maka kita buat dulu ya. Kita buat new file namanya sidebar petugas.php. Isinya cukup kita kopikan saja dari sidebar. Nah, teman-teman pilih sidebar, seleksi semua, copy, pastekan. Nah, kita mau kalau petugas, ini saya logout ya. Nah, kita masuk petugas dulu ya. Kalau masuk yang petugas, kita mau menunya profil dan master datanya tidak ada, tapi langsung menu data buku. Oke, sekarang kita coba. Kita mau profilnya tetap ada, berarti ini kita copy, kita letak di bagian atas, di atas master data ini. Tapi kita nggak mau nih master datanya ada, jadi kita mau langsung ke data buku. Profil kita ganti jadi data buku, linknya kita ubah. Ya, kita ambil linknya. Jadi kita ambil aja link. Nah ini. Oke. Maka yang ini kita hapus. Kita tidak perlu ini ya. Oke, simpan. Nah, ini ikonnya bolehlah diganti ya. Kita buat icon. Kalau teman-teman tahu, ya boleh book. Oke, kita coba refresh. Nah sekarang ikonnya cuma data buku dan profil. Nah ini adalah petugas. Dia tetap boleh melihat data buku, tapi dia melihat data lain tidak boleh. Nah jadi seperti ini. Berarti ini punyanya si petugas. Sekarang kita bagian si peminjam ya. Peminjam 1, 2, 3. Nah ini error karena bagian filenya belum ada. Kita buat dulu filenya. Sidebar. Jadi sidebar petugas sudah selesai ya. Kita buat sidebar peminjam. Nah, sidebarnya kita ambil saja dari petugas, kopikan, pastekan. Kemudian profilnya tetap kita coba hapus yang bagian data bukunya. Oke. Kita coba refresh. Nah, jadi yang ada dashboard dan profil. Nah, berarti itu adalah si peminjam ya. Kalau mau ada tandanya lagi, nah kita coba tambahkan di konten ya. Kita masuk ke konten. Nah ini kita masuk konten, kita tambahkan satu sesi di sini, yaitu dalam kurung. Kita copy saja. Ya kita kopikan. Kemudian ini tulis levelnya ya, berarti namanya dan levelnya. Kita refresh. Nah berarti selamat datang Abdul Qadir sebagai peminjam. Kita coba yang lain, menunya juga sama. Kalau kita coba masuk admin, nah ini sudah kelihatan admin. Oke. Nah admin bisa akses data buku ya. Jadi itu menggunakan level akses tadi ya. Oke sekarang kita coba masuk ke peminjam, tapi kita pakai ini ya. Kita masuk ke peminjam. 1, 2, 3. Nah, di sini berhasil login, tetapi menunya sudah tidak ada ya. Artinya si peminjam tidak boleh melihat buku. Nah, kalau tadi membatasi bagian-bagian tertentu dengan sesi, nah sekarang kita contohkan membatasi hak akses terhadap
proses-proses yang lain. Nah, sekarang ini kondisinya adalah yang masuk si peminjam. Tentu dia tidak boleh dong masuk ke bagian indeks ya, indeks tampil buku. Nah, ternyata di sini masih bisa. Berarti secara konten ini masih bisa diakses. Nah, maka perlu kita batasi kontennya dengan cara kita perlu buka buku, file buku view. Ini saya kita closekan saja. Ya, yang tidak perlu. Oke, di bagian buku view kita batasi ya dengan cara memberikan hak akses. If jika sesi levelnya tidak sama dengan, nah sekarang kita harus tahu dulu yang boleh mengakses ini level yang mana saja. Kalau misalkan ini yang boleh mengaksesnya hanya level admin dan petugas, nah, maka selain dari itu tidak boleh ya. Maka di sini yang boleh masuk hanya admin dan petugas. Jadi yang bukan admin ya dan bukan petugas bukan petugas, operatornya bukan, maka tidak boleh masuk. Kalau tidak boleh masuk, kita arahkan ya. Nah, di sini kita pakai JavaScript untuk directnya ya. Kita arahkan ke window location href sama dengan index.php. Kita arahkan ke home dulu ya. Oke, sekarang kita coba akses lagi. Nah, jadi tidak bisa. Kalau ada yang coba-coba masuk ke bagian data buku, maka tidak akan diberi akses, langsung diarahkan ya. Nah itu kalau kita yang boleh mengakses hanya admin dan petugas. Atau misalkan dengan cara lain juga boleh ya. Misalkan kita contohkan di bagian tambah ya. Ini tentunya kalau kita ubah bagian pack-nya adalah add buku. Nah, ini buku in ya. Nah, masih bisa ya. Jadi ini juga kita batasi hak aksesnya. Kita batasi hak aksesnya. Nah, sama seperti yang tadi, tinggal kita tambahkan di bagian buku in ya, di atasnya juga boleh ya. Nah, seperti itu ya. Akan diarahkan ke indeks. Atau misalkan kita mau arahkan ke khusus file error. Jadi kalau diakses ke tempat yang lain akan diarahkan ke file error. Sekarang kita buat dulu file errornya. New file error 404.php. Isinya kita ambil dari konten. Kemudian kita pastekan. Ini kita ubah. Ini kita ambil deh. Kita hapus H4 aja. Maaf halaman tidak ditemukan. Ini danger. Jadi nanti kalau misalkan ini diakses ya, kalau misalkan error, halaman ini yang akan diakses ya. Maka kita setting di bagian error yang tadi ya. Nah, ini jika diarahkan ke indeks ke posisi halaman error ya, maka kita buat dulu case baru, yaitu case error di bagian pack. Nah, ini bagian pack kita buat errornya ya. Oke, ini kita beri nama error tadi. Kalau dia baca case error, maka judulnya kita buat error 404 dan akan memanggil file error 404.php.
Oke ya. Nah, jadi cache ini akan dibaca. Ini dia. Jika yang masuk bukan admin dan bukan petugas, maka arahkan errornya, maka arahkan halamannya ke bagian error. Oke, kita coba akses baik buku. Oke, halaman diarahkan, jadi maaf halaman tidak ditemukan. Oke ya. Oke, kita coba masuk yang bagian petugas ya. Petugas. Nah, tentu petugas harusnya boleh akses data buku. Oh, boleh ya. Tambah boleh. Nah, jadi bagi teman-teman yang kira-kira yang hak aksesnya punya admin yang mana saja, itu yang tandai batasannya dengan sesi. Kemudian mana yang petugas, batasi dengan sesi petugas ya. Nah, kemudian seperti ini tadi ya. Tapi misalkan kalau kalian mau sesinya mau dibagi-bagi satu persatu, misal Pak saya mau sesi yang ini bagian yang ini punya sesinya ini. Nah, itu juga boleh ya. Misalkan di sini ya. Atau misalkan di petugas deh ya. Petugas tidak bisa melakukan hapus misalkan ya. Maka dicari aja tombol hapusnya. Tombol hapusnya cari saja. Nah, ini tombol hapus nih. Nah, ini yang dibatasi ya. Tinggal tambahkan PHP jika sesinya ya, sesi levelnya sama dengan admin, maka boleh mengakses yang ini ya, yang ini. Nah, ini kita tutup. Nah, tapi mau misalkan kalau bukan admin, atau misalkan kalau kita mau sesinya itu adalah si petugas. Nah, levelnya adalah petugas, maka kita maunya kita mau tombolnya nggak aktif misalkan ya. Tombolnya kita matikan. Dan di sininya kita tambahkan disable. Nah, seperti ini. Ya, kita coba lihat. Nah, jadi bisa dibagi-bagi ya. Kalau levelnya admin maka ini yang tampil. Kalau levelnya petugas maka ini yang tampil. Kalau mau ditambahkan yang lain juga boleh. Kita coba refresh. Nah, jadi tidak aktif, tidak bisa diklik. Kenapa? Karena yang masuk adalah si petugas. Nah, ini tidak berfungsi. Hanya admin ya. Nah, kalau coba kita masuk ke admin. Admin. Nah, ini kita coba lihat. Nah, tombolnya berfungsi ya. Jadi bisa dihapus. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi login dengan level akses ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.